Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Mutiah Izzatunisa dengan NPM 211305323 dari Prodi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atbiat. Cara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, teman-teman, dalam Islam, akhlak itu penting loh. Kenapa? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak kemasukan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqullahi wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahibanikum ilayya wa aqrabikum minai majalisan syaumal qiyamati ahsanukum akhlak. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cinta dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, teman-teman, apa itu bedanya akhlak, moral, atau etika? Mari kita bahas satu-satu. Akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik, menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah, akhlak mahmudah. Misalnya, jujur, adil, rendah hati, pemurah, santun, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmunah. Misalnya kikir, zalim, dengki, iri hati, dusta, dan sebagainya. Etika adalah suatu kebiasaan yang diterima pada sebuah keadaan, suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat tertentu. Etika juga menilai baik buruknya sebuah akal pikiran seseorang yang kemudian berbuah pada suatu tindakan. Sumber penilaian ini adalah berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Etika merupakan sebuah dasar dari terbentuknya moral di suatu komunitas atau masyarakat. Contoh etika dalam masyarakat misalnya adalah etika dalam bertamu, etika mengantri, dan etika ketika makan. Selanjutnya, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif. Dalam suatu kelompok, moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah perangai atau tingkah laku atau tabiat yang bersumber dari Allah. Sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Sedangkan moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental untuk membentuk karakter dalam diri seseorang. Atau moral adalah tindakan seseorang yang memiliki nilai positif yang sesuai dengan norma di suatu masyarakat. Jadi, orang yang bermoral belum tentu beretika. Apabila orang yang beretika sudah pasti bermoral. Apabila orang yang bermoral dan beretika sudah pasti adalah orang yang berakhlak. Jadi, teman-teman, apakah kalian termasuk orang yang berakhlak atau beretika atau bermoral? Tentu saja, jawabannya ada pada diri kita masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang
Akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah sifat mulia, terpuji, atau sikap baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, 5 jenis-jenis akhlakul karimah. Yang pertama, husnuzan hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu berpikiran baik dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Yang kedua, qanaah, yaitu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlas, yaitu melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabar, yaitu menerima pemberian Allah baik berupa nikmat maupun berupa cobaan. Yang kelima, istiqomah, yaitu teguh pendirian terhadap keyakinannya. Ciri-ciri akhlakul karimah. Yang pertama, selalu bersikap baik dan ramah terhadap sesama makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain. Yang kedua, rajin menuntut ilmu, terutama ilmu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, rela berkorban dan ikhlas menerima ketentuan Allah. Yang keempat, berinisiatif. Allah berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadillah ayat 11. Nah, selain akhlakul karimah, ada juga disebut akhlakul mazmumah. Apa itu akhlakul mazmumah? Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri akhlakul mazmumah. Yang pertama, berkata dusta. Yang kedua, berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon. Yang ketiga, mengingkari janji yang sudah dibuat. Yang keempat, selalu mengambil barang yang bukan haknya. Dan yang kelima, ria dengan amal ibadahnya. Nah, teman-teman, sebagai orang muslim, kita harus menghindari akhlakul mazmunah atau akhlak tercela. Mengapa? Karena memiliki akhlak mazmunah dapat membuat kita dijauhi oleh orang-orang dan akan mendatangkan bencana berupa masalah hidup dan ancaman dari Allah berupa siksaan di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai akhlak. Untuk teman-teman yang sedang menonton, semoga dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Nah, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.